Hey 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 orang penasaran, selamat datang di channel Rumah Penasaran. Kali ini Bunga akan bahas sejarah lagi nih. Sejarah ini very interesting buat kamu tonton deh. So, kali ini Bunga akan membawakan lebih lengkap tentang Perang Vietnam alias Perang Indochina Kedua. Perang ini jadi salah satu perang dengan damage terparah selama Perang Dingin. Kok bisa? Kamu pasti penasaran kan? Langsung aja Bunga bahas. Latar belakang Perang Vietnam. Perang Vietnam disebut juga sebagai Perang Indochina Kedua. Soalnya perang yang melibatkan Vietnam nggak hanya terjadi sekali doang, tetapi sampai 3 kali. Kok banyak amat ya? Jadi, Perang Indochina terdiri dari Perang Indochina Pertama, Perang Indochina Kedua, dan Perang Indochina Ketiga. Karena kita lagi ngebahas sejarah Perang Vietnam, maka Bunga akan fokus ngobrolin tentang Perang Indochina Kedua aja. Latar belakang Perang Vietnam bermula dari Perang Indochina Pertama. Kamu pasti penasaran kan dengan arti kata Indochina? Indochina itu apa sih? Mengutip Britannica, Indochina itu adalah wilayah yang berada di bawah jajahan Prancis pada tahun 1987 sampai 1950-an. Ada 3 negara yang berada di Indochina, yaitu Vietnam, Laos, dan Kamboja. Jadi, Perang Indochina terjadi di salah satu negara-negara itu. Oke, kita balik lagi ke Perang Indochina Pertama nih. Peristiwa ini merupakan perang kemerdekaan negara Vietnam dari kependudukan Prancis. Pentolan pejuang kemerdekaan Vietnam saat itu adalah Ho Chi Minh. Ho merupakan bapak bangsa Vietnam sekaligus pendiri Viet Minh, organisasi yang fokus buat memperjuangkan kemerdekaan Vietnam. Organisasi ini menganut ideologi komunisme. Nah, sebenarnya Ho juga memerdekakan Vietnam pada tahun 1945. Namun, Ho baru secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan negaranya setahun kemudian. Oke, Vietnam kan udah merdeka ya? Terus, kenapa harus ada perang lagi? Ya, kayak Belanda aja nih yang datang lagi ke Indonesia. Meskipun negara kita udah merdeka, Prancis juga balik lagi ke Vietnam pada tahun 1946. Hingga akhirnya terjadilah Perang Indochina Pertama yang terjadi pada 19 Desember 1946 sampai 20 Juli 1954. Perang Indochina Pertama berakhir dengan kekalahan Prancis di kota Dien Bien Phu, Vietnam bagian utara. Vietnam yang waktu itu dibantu oleh Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok karena sama-sama komunis, akhirnya berhasil menjadi negara yang berdaulat. Namun Vietnam masih belum bisa nih menjadi negara yang bersatu padu waktu itu. Sebagai jalan damai, Vietnam sama Prancis bikin kesepakatan nih melalui konferensi, yaitu Konferensi Geneva 1954. Isinya ya adalah Vietnam dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Utara yang beribu kota di Hanoi dikuasai oleh Ho Chi Minh. Sementara itu, Vietnam Selatan beribu kota di Saigon. Bao Dai dan Ngo Dinh Diem jadi penguasa Vietnam Selatan, namun Prancis masih aja nongkrong Vietnam Selatan. Penyebab terjadinya Perang Vietnam, kan udah damai tuh. Kenapa mereka malah perang? Apa sih yang menyebabkan terjadinya Perang Vietnam? Sebenarnya, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan itu ingin banget bersatu loh. Namun, Vietnam Utara punya ideologi komunis yang disebarkan oleh Ho. Sedangkan Bao Dai ingin Vietnam Selatan menjadi negara demokratis karena terpengaruh sama si Prancis. Prancis yang masih menguasai Vietnam Selatan khawatir kalau ideologi komunis menyebar ke negara-negara tetangga. Prancis pun minta bantuan nih ke Amerika Serikat yang emang musuh Uni Soviet di Perang Dingin yang mendukung Vietnam Utara. Karena Prancis adalah sekutu blok barat, Amerika Serikat auto sukarela buat membantu. Emang apa sih kepentingan yang mendasari keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam? Padahal dia dirugikan juga enggak, diuntungkan juga enggak, perangnya bahkan enggak di AS. Amerika Serikat melibatkan diri dalam Perang Vietnam ini karena bungat sama efek domino, yaitu kalau Vietnam jadi negara komunis, negara-negara tetangga di Asia Tenggara bakal ikutan berideologi komunis. Serem banget kan? Hingga akhirnya terjadinya Perang Vietnam atau Perang Indochina Kedua antara Vietnam Utara sama Vietnam Selatan. Oleh karena itu, Perang Vietnam dianggap sebagai bagian dari Perang Dingin karena adanya campur tangan Amerika Serikat yang ngebeking si Vietnam Selatan dan Uni Soviet yang ngebeking Vietnam Utara. Kronologi Perang Vietnam.
kita masuk ke kronologi Perang Vietnam. Setelah Amerika Serikat bilang yes ke Perancis, Amerika Serikat totalitas mengirim banyak pasukan militer ke Vietnam mulai tahun 1954. Vietnam Utara pun sadar nih kalau Vietnam Selatan dapat backing dari Amerika Serikat. Pihak Vietnam Utara pun nyari cara buat ngusir Amerika Serikat dan bersatu kembali dengan Vietnam Selatan. Aksi Vietnam Utara. So, Vietnam Utara membentuk gerakan bawah tanah bernama Vietnam National Liberation Front atau VNLF pada 20 Desember 1960. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu buat menyatukan seluruh Vietnam di bawah kekuasaan Ho Chi Minh. VNLF lalu bikin tentara gerilyawan bernama Viet Cong. Mereka terdiri dari para petani sampai buruh. Nantinya Viet Cong lah yang melebungakan gerakan bawah tanah tersebut. Gerakan bawah tanah merupakan strategi perang yang digunakan VNLF dengan membaur sama petani Vietnam Selatan. Kemudian mereka menggeruk pos-pos pasukan Vietnam Selatan yang pro-Amerika Serikat. Kemudian mereka menggeruk pos-pos pasukan Vietnam Selatan yang pro-Amerika Serikat. Emang gak ketahuan, kok tiba-tiba bisa nyerang gitu aja? Namanya juga gerakan bawah tanah. Mereka sembunyi-sembunyi, nggak lewat jalan utama. Buat menyerang pos-pos pasukan Vietnam Selatan, Viet Cong mengambil jalan memutar. Mereka nggak langsung ke arah Vietnam Selatan, tetapi ngelewatin Laos dulu, ke Kamboja, baru masuk ke Vietnam Selatan. Emang agak ribet sih. Sesamanya di sana, mereka langsung membaur sama para petani setempat. Jadinya, tentara Vietnam Selatan dan Amerika Serikat nggak bisa mendeteksi mereka. Keterlibatan Amerika Serikat. Kalau kamu nemu pertanyaan yang nyuruh jelaskan keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam, Bunga kasih jawabannya nih. Pada tahun 1963, situasi di Vietnam makin panas. Amerika Serikat melipat gandakan kekuatan militernya di Vietnam Selatan. Negara superpower ini mendatangkan lebih banyak tentara di sana. Setahun kemudian, semua kekuatan militer Amerika Serikat ngumpul nih di Vietnam Selatan. Mereka kemudian membombardir Vietnam Utara, tepatnya di Teluk Tonkin. Nah, peristiwa inilah yang membuat Perang Vietnam menjadi perang dengan penggunaan bom terbanyak melebihi Perang Dunia II. Penyebab kekalahan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam. Aksi Amerika Serikat yang menciptakan kekejaman Perang Vietnam mendapat perhatian dari internasional. Negara-negara dunia ketiga yang gak mendukung adanya peperangan mengecam keras tindakan yang dibungakan Amerika Serikat. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB juga mengecam keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam. Dewan PBB be like, sebenarnya maunya Amerika apaan sih? Padahal perang itu gak sama sekali ngusik dia. Loh, perangnya aja gak di Amerika. Protes dari dalam negeri maupun luar negeri akhirnya bikin Amerika Serikat sedikit introspeksi. Pada tahun 1969, tentara Amerika Serikat bikin program pelatihan bernama Vietnamization. Program itu ngelatih militer Vietnam Selatan biar tahan banting waktu berhadapan dengan tentara Vietnam Utara. Namun, protes di dalam negeri AS masih terjadi. Warga AS mendesak pemerintah buat menarik mundur pasukannya dari Vietnam. Soalnya anggaran perang makin bertambah tiap tahunnya. Vietnamization juga cuma jadi alibi buat ngirim pasukan AS ke Vietnam. Pada akhirnya tentara AS pada tewas cuma-cuma di medan perang. Warga AS juga nggak tahan sama kekejaman perang Vietnam. Udah ribuan nyawa melayang dengan percuma. Tetapi AS nggak dapat apa-apa selama 15 tahun berperang. Komunisme tetap aja berkembang di Asia Tenggara. Terus bagaimana akhir dari perang Vietnam? Pada tahun 1973, seluruh tentara AS akhirnya ditarik total dari Vietnam Selatan. Ini menjadikan Vietnam Utara sebagai pemenang perang Vietnam. Selain itu, setelah sekian lama berpisah, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan akhirnya bersatu kembali menjadi Republik Demokratik Vietnam. Hanoi kemudian menjadi ibu kota negara Vietnam. Dampak Perang Vietnam. Dampak Perang Vietnam dirasakan oleh Vietnam, AS, maupun negara Asia lainnya. Dampak Perang Vietnam ini antara lain korban jiwa. Perang Vietnam menewaskan sekitar 2 juta warga sivil Vietnam, 1,1 juta tentara Vietnam Utara, dan 200.000 tentara Vietnam Selatan juga tewas dalam perang tersebut. Sisanya, 3 juta orang juga mengalami luka-luka.
Sementara itu, kerugian Amerika di Perang Vietnam adalah 58.000 tentaranya tewas dan 153.000 lainnya terluka. Warga mengalami cacat fisik. Selama tahun 1965 sampai 1973, Amerika Serikat sudah menjatuhkan 8 juta ton bom dan ada yang gagal meledak. Bom yang gagal meledak ini ngeluarin bahan kimia yang berbahaya buat warga setempat. Selain itu, selama militer AS nyari tentara Vietnam Utara lewat jalur udara, mereka menggunakan bahan kimia bernama Agent Orange. Mengutip histori, Agent Orange disemprotkan lewat udara dan bisa bikin hutan gundul. Ini tempat persembunyian pasukan Vietnam Utara ketahuan. 13 juta galon Agent Orange digunakan dalam Perang Vietnam. Kerugian ekonomi Amerika Serikat. Mengutip BBC, Perang Vietnam bikin AS menghabiskan 828 miliar dolar Amerika Serikat buat kebutuhan militernya. Kalau dihitung dari tahun 1965, AS ngabisin lebih dari 50 miliar dolar Amerika per tahun. Pengeluaran tambahan buat gabung dalam perang ini juga diperkirakan mencapai 111 miliar dolar Amerika. Reputasi Amerika Serikat jadi buruk. Kerugian Amerika di Perang Vietnam adalah reputasinya yang tercoreng. Soalnya Amerika Serikat dinilai terlalu ikut campur ke dalam perang yang sama sekali nggak bikin dia rugi maupun untung. Apalagi Amerika Serikat terlibat dalam kekejaman Perang Vietnam. Selain itu, Amerika Serikat sebagai negara adik kuasa di dunia telah kalah dari negara yang jauh lebih kecil dan gak kuat. Fakta itu bikin AS kena mental. Jadinya, pamor Amerika Serikat pun turun dan kepercayaan dunia sama kekuatan militer Amerika Serikat jadi hilang. Gimana? Udah paham belum sejarah Perang Vietnam ini? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!